Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk praktikum bareng aku lagi, yaitu tentang pengaruh suhu lingkungan terhadap laju respirasi hamster atau Podopus roborowski dan pada ikan mas atau Cyprinus caprio. Yuk disimak. Semangat. Empu pada praktikum kali ini yaitu ada Bapak Johar Magnun MSI dan Ibu Muhimatul Umami beserta asisten praktikumnya. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu lingkungan terhadap laju respirasi hamster atau Podopus roborowski dan pada ikan mas atau Cyprinus caprio. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perilaku dari hamster atau Podopus roborowski dan pada ikan mas setelah dilakukannya praktikum. Alat bahan yang digunakan yaitu ada termometer suhu, 3 toples atau baskom, 3 kandang untuk hamster. Bahannya ada air biasa, air dingin, air panas, 3 hamster, dan 3 ikan mas. Wah, mudah banget kan dicarinya? Yuk langsung mulai aja. Sebelumnya kita masuk ke prosedur kerja terlebih dahulu, yaitu pada hamster. Diletakkan hamster pada suhu yang berbeda, yaitu di suhu panas, suhu biasa, dan suhu dingin. Terus diamati aktivitas hamster selama 3 hari, diamati respirasinya dengan menghitung detak pada hamster. Kemudian pada ikan mas diletakkan dalam wadah yang berisi air dengan suhu yang berbeda, yaitu ada air biasa, air dingin, dan air panas. Dihitung laju respirasinya dengan berapa kali ikan mas tersebut membuka dan menutup mulutnya. Perhitungan dihitung selama 1 menit dengan 3 kali pengulangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini aku bakalan praktikum mengenai pengaruh suhu lingkungan terhadap laju respirasi pada hamster dan pada ikan mas. Yuk disimak videonya. Halo teman-teman, di sini kita bakalan bikin respirometer sederhana. Mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin terus. Oke, yang pertama alat bahannya ada plastisin. Terus di sini ada botol plastik, ada selang akuarium, dan sama air larutan kubis. Yuk kita langsung aja. Caranya kita bulatkan dulu plastisinnya. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan larutan kubis ke dalam botol plastik. Sudah seperti ini. Setelah itu kita cucuskan bolongnya gitu ya ke sini. Seperti ini ya teman-teman. Terus kita masukin ke botol plastiknya. Kita eratkan tutupnya pelan sampai ada udara. Nah, jadi seperti ini ya. Dan respirometer sederhana udah jadi. Nah, langsung mulai aja yuk ke praktikum pengaruh suhu lingkungan terhadap laju respirasi hamster dan ikan mas. Di sini, hamster diletakkan di suhu dingin dengan suhu 13 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut, hamster ini mengalami 75 kali pernafasan. Perhitungan ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada suhu 12 derajat dan pada suhu 14 derajat. Masing-masing pernafasannya berbeda, dari 75 kali pernafasan sampai dengan 63 kali pernafasan dan 57 kali pernafasan. Hewan homo hitam lebih toleran terhadap suhu dingin daripada suhu panas, sehingga hamster masih dapat bertahan hidup pada suhu lingkungan paling dingin, yaitu pada suhu 11 derajat Celcius. Dan ini kondisi hamster setelah 7 jam ditinggal, dia masih aktif. Selanjutnya yaitu pada hamster diletakkan dengan suhu normal, yaitu dengan suhu 27 derajat Celcius. Pada suhu ini hamster mengalami 85 kali pernafasan. Sedangkan pada suhu 25 derajat Celcius
hamster mengalami 102 kali pernafasan, dan sedangkan pada suhu 26 derajat Celcius, hamster mengalami 47 kali pernafasan. Wow! Hamster akan terus memproduksi panas yang terus meningkat secara linear dengan penurunan suhu. Regulasi metabolik dilakukan hamster hingga suhu kritis bawah. Sementara pada suhu lingkungan yang terus naik, hamster tidak dapat bertahan hidup, yang artinya hamster sudah melewati suhu fatal dan tubuh tidak dapat mengimbangi suhu lingkungan yang terus naik. Selanjutnya, hamster diletakkan di suhu panas, yaitu dengan suhu 32 derajat Celcius, di mana hamster mengalami pernafasan sebanyak 132 kali. Sedangkan pada suhu 30 derajat Celcius, hamster mengalami 127 kali pernafasan, dan sedangkan pada suhu 28 derajat Celcius, hamster mengalami 86 kali pernafasan. Nah, jadi teman-teman, hamster ini termasuk hewan homoiotherm, di mana suhu tubuhnya ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan dapat mengatur suhu tubuhnya pada tingkatan konstan atau batas-batas tertentu, tidak tepat konstan atau tetapi perubahannya sedikit. Nah, hamster juga memiliki toleransi terbatas terhadap perubahan suhu lingkungan dan memiliki suhu tubuh yang cenderung konstan. Hewan hamster ini apabila dihadapkan pada suatu suhu yang ekstrim, di bawah suhu normal atau atas suhu normal, maka akan melakukan regulasi metabolik atau regulasi fisik sehingga dapat bertahan hidup. Namun hewan ini memiliki toleransi yang terbatas terhadap perubahan suhu lingkungan yang ekstrim. Halo. Nah, kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu pengaruh suhu lingkungan terhadap laju respirasi pada ikan mas. Nah, ikan mas ini diletakkan di suhu dingin dengan suhu 17 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut ikan ini mengalami 78 kali pernafasan, dan pada suhu 18 derajat mengalami pernafasan sebanyak 63 kali, dan pada suhu 15 derajat sebanyak 110 kali. Nah, pada penurunan suhu ini hingga 17 derajat Celcius, pergerakan ikan melambat, bukan operkulum melambat dan cenderung berada di dasar medium. Tercatat bahwa rata-rata pembukaan operkulum hanya terjadi sebanyak 78 kali dalam 1 menit dengan 3 kali pengulangan. Ini menandakan bahwa pada suhu rendah, ikan masih dapat melakukan proses metabolisme karena suhunya rendah dan kelarutan oksigennya ini lebih tinggi. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataannya Bakken bahwa pada dasarnya suhu rendah memungkinkan mengandung oksigen lebih tinggi, tetapi suhu rendah menyebabkan stres pada pernafasan ikan. Nah, sekarang pada suhu normal nih teman-teman. Pada suhu 25 derajat Celcius, ikan mengalami pernafasan sebanyak 114 kali, dan pada suhu 23 derajat Celcius ikan mengalami pernafasan sebanyak 142 kali, sedangkan pada suhu 27 derajat Celcius ikan mengalami 147 kali pernafasan. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa pada suhu ruangan awal metabolisme normal ini ikan menunjukkan aktivitas operkulum yang rata-rata membuka dan menutup. Nah, teman-teman, ini proses perebusan air untuk ikan mas yang diletakkan pada suhu panas. Kita nyalain dulu apinya, rebus hingga mendidih. Kemudian dicampurkan kepada ikan yang diletakkan pada suhu air panas, tetapi jangan sampai mengenai ikan masnya. Pada suhu panas, pada suhu 31 derajat Celcius ikan mengalami pernafasan sebanyak 210 kali pernafasan. Sedangkan pada suhu 30 derajat Celcius ikan mengalami pernafasan sebanyak 127 kali. Dan sedangkan pada suhu 28 derajat Celcius ikan mengalami pernafasan sebanyak 86 kali. Nah, pada saat suhu air ditingkatkan sebesar 10 derajat Celcius, di mana suhu air menjadi 31 derajat Celcius, ini mengakibatkan aktivitas rata-rata pembukaan operkulum meningkat menjadi 210 kali dalam 1 menit dengan 3 kali pengulangan. Hal ini disebabkan pada suhu tinggi kelarutan oksigen di dalam air akan cenderung menurun, dan pada kondisi seperti itu, ikan akan berusaha mengimbangi situasi tersebut dan cenderung mempertahankan hidupnya, sehingga mengakibatkan peningkatan laju metabolismenya.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan, yaitu pengaruh suhu lingkungan terhadap laju respirasi hamster dan pada ikan mas. Pada hamster ini masih bertahan hidup pada suhu lingkungan paling dingin, yaitu 11 derajat Celcius. Hamster hanya bertahan hidup hingga suhu 50 derajat Celcius. Dan pada ikan ini termasuk hewan yang bersifat poikilotrem. Dia selalu membutuhkan air untuk hidupnya, karena ikan merupakan hewan air yang mengalami kehidupan sejak lahir. Nah, gimana teman-teman? Tadi udah lihat kan proses respirasi pada hamster dan pada ikan mas? Terima kasih ya yang udah pada nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.